Demikianlah, Perang Besar Toulouse telah melahirkan panglima baru yang tangkas dan berhasil menyelamatkan pasukan Islam dari timbulnya banyak korban. Jika pasukan itu ibarat kafilah yang hampir mati kehausan di tengah Sahara, maka Abdurrahman Al-Ghafiqi adalah orang yang menyuguhkan minum kepada mereka. Beliau menjadi tumpuan para prajurit muslimin untuk memulihkan kekuatan dan membimbing mereka menjauhi banyaknya korban yang berjatuhan. Tak berlebihan kiranya jika pertempuran Toulouse menorehkan luka pertama yang teramat pedih pada diri pasukan Islam sejak menginjakkan kakinya di benua Eropa. Kehadiran Abdurrahman Al-Ghafiqi menjadi penawar luka tersebut, dan dengan tangannya yang penuh kasih dia merawat mereka sepenuh perhatian. Kabar kekalahan pasukan Islam tersebut akhirnya sampai ke telinga Khalifah di Damaskus dan menumbuhkan tekad yang membara untuk membalas gugurnya As-Samah bin Malik Al-Khawlani. Beliau memerintahkan agar seluruh prajurit melakukan baiat kepada Abdurrahman Al-Ghafiqi. Kini beliau diangkat sebagai pemimpin seluruh Spanyol dan daerah-daerah Prancis yang sudah berhasil dikuasai. Dengan jabatan tersebut, beliau mendapatkan otonomi untuk mengatur strategi yang dikehendakinya. Keputusan itu bukanlah tindakan konyol, karena Abdurrahman Al-Ghafiqi memang seorang yang tangkas, tegas, jujur, bersih, bijaksana lagi pemberani. Pemimpin baru Abdurrahman Al-Ghafiqi tidak membuang-buang waktu. Beliau segera membenahi kembali pasukan Islam, menempa tekad para prajurit, mengembalikan kepercayaan diri, kehormatan, dan kekuatan mereka. Semua ditujukan untuk melanjutkan obsesi tokoh-tokoh muslimin Spanyol sejak zaman Musa bin Nusyair hingga As-Samah bin Malik, yaitu menguasai Prancis, Italia, Jerman hingga Konstantinopel, serta menjadikan Laut Putih Tengah sebagai lautan Islam, dan mengganti nama Laut Romawi menjadi Laut Syam. Hal yang diyakini Abdurrahman Al-Ghafiqi memeriksa dan menanggapi seluruh pengaduan tersebut. Ditindaknya orang-orang yang berlaku aniaya, dan dikembalikannya hak-hak orang yang lemah. Beliau meneliti gereja-gereja yang dirampas dan mengembalikannya kepada yang berhak, menghancurkan bangunan-bangunan baru yang didirikan dari hasil suap. Kemudian memeriksa para pejabatnya satu demi satu dan memecat para pejabat yang terbukti berkhianat atau menyeleweng. Lalu menggantinya dengan orang-orang yang dapat dipercaya kemampuan dan akhlaknya. Setiap kali memasuki suatu daerah, beliau menyeru kaumnya untuk sholat jamaah, kemudian berkhutbah untuk memompa semangat jihad dan membangkitkan kerinduan mereka akan syahadah dan mardatillah. Abdurrahman Al-Ghafiqi tidak hanya pintar berbicara. Sejak memegang kendali kekuasaan beliau juga sibuk mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana penting. Senjata-senjata diproduksi, latihan-latihan diselenggarakan, benteng-benteng yang rusak dibenahi, dan jembatan-jembatan dibangun. Satu di antara jembatan bersejarah yang bisa disaksikan hingga kini adalah yang dibangun di Cordova, ibu kota Spanyol. Jembatan itu melintasi sungai besar yang bisa dimanfaatkan untuk lalu lintas dan menjaga negeri itu dari bahaya banjir. Jembatan itu merupakan salah satu keajaiban dunia. Panjangnya mencapai 800 ba, satu ba sepanjang 2 kali tangan, tinggi 60 ba, lebar 20 ba dengan 18 pintu air dan 19 pilar, hingga kini menjadi kebanggaan bangsa Spanyol.